Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhazida dari Prodi PGMI 3A. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang berjudul Upaya Pengembangan Belajar Anak ditinjau dari landasan psikologis kurikulum 2013. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Sidik SPD MPD. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan hidayahnya lah saya bisa menyelesaikan makalah pribadi saya ini. Alasan saya memilih judul ini yaitu 1. Penulis ingin mengetahui tentang upaya pengembangan belajar anak ditinjau dari landasan psikologis. Yang kedua, penulis tertarik untuk membahas tentang upaya pengembangan belajar anak ditinjau dari landasan psikologis kurikulum 2013. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan istilahnya, yaitu yang pertama, pengembangan. Pengembangan adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifik tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat mengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber, mengacu pada unit rencana, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, pengertian belajar. Belajar adalah proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, pengertian landasan. Landasan berarti tujuan, dasar, atau alat. Karena itu, landasan merupakan tempat berkumpul atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini bersifat material. Yang keempat, pengertian psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakan, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang kelima, pengertian kurikulum. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tempat diterapkan oleh pemerintahan untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Adapun permasalahan dalam makalah ini yang pertama, 1. Identifikasi masalah yang berisi tentang guru kurang memperhatikan perkembangan belajar anak dari segi psikologis anak. Kemudian, kurangnya kemampuan guru dalam mengaplikasikan landasan psikologis dalam ranah pendidikan anak. Yang kedua, rumusan masalah yang berisi tentang apa pengertian landasan psikologis dan pengembangan kurikulum, apa saja landasan psikologis dan unsur-unsur yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, bagaimana peran psikologis perkembangan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, batasan masalah. Pembahasan masalah ini bertujuan untuk menyederhanakan dan membatasi ruang lingkup penelitian agar mudah dipahami dan dipelajari dalam pembelajaran dalam upaya pengembangan belajar anak didik. Kajian teoritis. 1. Pengertian pengembangan menurut para ahli. Menurut Haji Melayu SP Hasibuan, pengembangan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.
Menurut Sells dan Ritchie, mendefinisikan pengembangan khususnya berkaitan dengan pengembangan bahan ajar. Dalam hal ini, pengembangan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses penghasilan bahan-bahan pembelajaran. Menurut Cambridge Dictionary, pengembangan adalah proses di mana seseorang atau suatu tumbuhan atau berubah dan menjadi lebih maju. Jadi, penulis dapat simpulkan bahwa dari beberapa pendapat para ahli di atas, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis di mana seseorang dapat tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju. Kedua, pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Dimyati dan Mujiono, belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif. Dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai, interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Menurut Jamarah dan Zain, belajar adalah proses perubahan perilaku berkait pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku kegiatan. Adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Menurut Hamalik, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Jadi, penulis dapat simpulkan bahwa dari beberapa pendapat para ahli di atas, belajar merupakan hasil interaksi antara stimulasi dan respon. Yang ketiga, pengertian landasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut S. Wojowasito, bahwa landasan dapat diartikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Menurut Hornby, yaitu landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah alas atau dasar pijakan dari suatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, ataupun suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa dari beberapa pendapat para ahli di atas, landasan adalah alas atau tumpuan yang dapat menjadikan pijakan dari suatu hal. Yang keempat, pengertian psikologis menurut para ahli. Menurut Muhib bin Syah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. Menurut Dakir, psikologi pembahasan tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Menurut Woodward dan Marquis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungan dengan alam sekitar. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa dari beberapa pendapat para ahli di atas, psikologi adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku seseorang dan sifat-sifat seseorang dan mempelajari aktivitas seseorang mulai dari kandungan sampai meninggal dunia. Yang kelima, pengertian kurikulum 2013 menurut para ahli. Menurut Kerr J.F., kurikulum 2013 merupakan sebuah pembelajaran yang disusun dan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Menurut Mulyasa, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki nilai jual yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain di dunia.
Menurut Nasution, menyatakan bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pendapat para ahli di atas, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter dan rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar. Penyajian data dan pembahasan, pengertian landasan psikologis dan pengembangan kurikulum. Psikologis berasal dari kata Yunani yaitu psiko yang artinya roh, jiwa atau daya hidup, dan logos dapat diartikan ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Dari tata hubungan interdisipliner dengan ilmu sosial lainnya, khususnya terdapat pendidikan. Psikologi pun memberikan landasan, yaitu dalam hal pembinaan perilaku, karena pada dasarnya perbaikan perilaku merupakan sasaran utama penyelenggaraan pendidikan. Sebagai ilmu perilaku, psikologi khusus mengarahkan kegiatan studi terhadap fenomena kejiwaan. Fakta menunjukkan bahwa karena potensi kejiwaan cenderung mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap, perilaku manusia pun cenderung mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap pula. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendidikan dalam hal pengembangan materi pendidikan juga harus disesuaikan dengan tahap-tahapannya. Dalam hal ini, seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu dikembangkan berdasar pada psikologi perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, diperlukan adanya landasan-landasan dan acuan-acuan yang perlu diperhatikan sebagai pemberi arah dan tujuan dalam proses pengembangan kurikulum. Secara teoritis, terdapat 4 asas yang mendasari proses pengembangan kurikulum, yaitu 1. Landasan psikologis, 2. Landasan fisiologis, 3. Landasan sosiologis, 4. Landasan ilmu pengetahuan, dan iptek. Pada makalah ini, saya akan menggunakan landasan psikologis sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum berasal dari kata Latin yang mempunyai kata dasar cure. Secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut ada batas start dan batas finish. Dalam lapangan pendidikan, pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhiri, dan bagaimana secara untuk menguasai bahan ajar dapat mencapai gelar. Dengan demikian, kurikulum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di suatu lembaga pendidikan yang terorganisir dengan terencana dan diimplementasikan. Seluruh komponen dalam hal ini akan terlibat dalam pelaksanaan kurikulum yang akan diterapkan di suatu lembaga pendidikan tersebut. Kurikulum mempunyai komponen-komponen antara lain: yang pertama, tujuan kurikulum; yang kedua, isi kurikulum; yang ketiga, strategi pelaksanaan; dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Landasan psikologi yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum. Psikologi sebagai sebuah ilmu yang menjelaskan kepribadian manusia memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum. Menurut Megging, terdapat 2 kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum, yaitu A. Model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Kedua, bersifat berbagai metodologi yang dapat diaplikasikan dalam penelitian pendidikan. Yang B. Dalam perspektif psikologi, peserta didik memiliki karakter-karakter yang unik. Karena ini, karakter ini berbeda dari suatu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat pada minat, bakat, dan masa perkembangannya yang dialami oleh seorang peserta didik. Di dalam mengambil keputusan tentang pengembangan kurikulum, pengetahuan tentang psikologi peserta didik sangat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan perkembangan psikologi dan model belajar peserta didik. Berikut hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. A. Seleksi dan organisasi bahan-bahan pembelajaran. B. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi dan efisien.
C. Merencanakan kondisi belajar yang optimal sehingga tujuan pembelajaran akan cepat tercapai. Unsur-unsur psikologi yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum. Di dalam proses pengembangan kurikulum, setidaknya ada 2 disiplin ilmu psikologi yang bisa digunakan oleh seorang pengembangan kurikulum. 1. Psikologi perkembangan dan 2. Psikologi belajar. Psikologi perkembangan meninjau peserta didik dari aspek perkembangan fisiknya, dan psikologi belajar meninjau perkembangan peserta didik dari model-model dan caranya dalam belajar. Berikut ini akan dijelaskan mengenai psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang terkait dengan pengembangan kurikulum. 1. Psikologi perkembangan peserta didik. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum adalah perkembangan peserta didik. Pentingnya pemahaman terhadap peserta didik setidaknya didasarkan pada 2 alasan. Pertama, setiap anak didik memiliki tahapan dan perkembangan tertentu. Kedua, anak didik yang sedang berkembang merupakan periode yang sangat menentukan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka. 3. Pemahaman akan perkembangan anak akan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Perkembangan diartikan sebagai serangkaian proses yang perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat kematangan dan pengalaman. Perkembangan tidak bisa disamakan dengan pertumbuhan. Perkembangan cenderung kepada hal-hal yang bersifat kepribadian seperti sikap, kematangan berpikir, dan sebagainya. Sedangkan pertumbuhan terkait pada fisik manusia. B. Pembahasan. Peran psikologis perkembangan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Adanya kurikulum diharapkan dapat membentuk tingkah laku baru berupa kemampuan atau kompetensi aktual dan potensial dari setiap peserta didik, serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Psikologi merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang. Hal ini dikarenakan posisi kurikulum dalam proses pendidikan memegang peran yang sentral. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara manusia, yaitu antara anak didik dengan pendidik dan juga anak didik dengan manusia-manusia lainnya. Anak didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama guru adalah membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, melalui penerapan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Penyesuaian yang dimaksud berkaitan dengan segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Apa yang dididikkan dan bagaimana cara mendidiknya perlu disesuaikan dengan tingkat dan pola-pola perkembangan anak. Karakteristik perilaku pada berbagai tingkat serta pola-pola perkembangan anak menjadi bagian dari psikologi perkembangan. Demikian pula, paling tidak ada 2 bidang psikologi yang harus mendapat perhatian para pengembang kurikulum, yakni psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya sangat diperlukan terutama di dalam proses pemilihan dan penyusunan isi pendidikan serta proses mendidik atau mengajar. Hal ini dimaksud agar anak didik dapat dilayani secara profesional. Penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan materi yang telah ditulis, dapat disimpulkan bahwa landasan psikologis ialah sebuah landasan pengembangan kurikulum yang mengacu pada aspek-aspek kepribadian peserta didik. Pada umumnya, landasan psikologis memiliki peran untuk memetakan kondisi-kondisi dari peserta didik, sehingga saat pengembangan kurikulum melakukan pengembangan, butir-butir dan arah tujuan dari pengembangan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan kondisi peserta didik di lapangan. Di dalam landasan psikologi sendiri terdiri dari beberapa macam unsur ilmu pengetahuan, di antaranya adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar.
Psikologi perkembangan memetakan kondisi peserta didik dari aspek perkembangan fisik sesuai dengan fase-fase usia yang dialaminya. Sedangkan psikologi belajar digunakan untuk memetakan metode-metode dan gaya belajar dari peserta didik, serta untuk menginterpretasikan progres belajar dari peserta didik. Tentunya dengan adanya landasan psikologis dalam perkembangan kurikulum, pengembangan mampu merumuskan dengan baik kurikulum yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. B. Saran-saran. Sebagai seorang akademisi, ketika kita dihadapkan pada permasalahan pembelajaran, hendaknya kita mampu menerapkan konsep-konsep yang ada di dalam landasan psikologis pengembangan kurikulum, menggunakan ilmu psikologis untuk memetakan kondisi yang dialami oleh peserta didik, serta menjadikan sebagai landasan untuk merumuskan kurikulum dan program-program pembelajaran yang representatif dan efisien dengan peserta didik.